Bencana banjir bandang, saudara, melanda Kabupaten Jembrana menimbulkan banyak kerusakan. Di antaranya ada 5 jembatan yang terputus diterjang banjir. Salah satunya jembatan gantung ini yang merupakan akses utama warga Desa Batu Agung dan Desa Sawe. Sejak terputus, warga harus berputar jauh, termasuk anak-anak yang hendak bersekolah. Sebuah jembatan beton di perbatasan Kelurahan Tegal Cangkring dan Desa Penyaringan ini juga terputus akibat banjir bandang. Pemkab Jembrana mengaku sudah melaporkan semua kerusakan kepada Kementerian PUPR dan juga BNPB Pusat untuk membantu atau meminta bantuan memperbaiki fasilitas publik dan rumah warga yang rusak. Dan saudara, pagi ini kita akan pantau bersama bagaimana situasi dan kondisi terkini di Jembrana, Bali pasca banjir bandang yang menerjang. Kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV I Gede Ardika. Selamat pagi Ardika, jadi bagaimana update terkini terutama terkait dengan penanganan pasca banjir bandang yang terjadi di sana? Bagaimana dengan jalur lalu lintas Gilimanuk dan Pasar yang juga sempat terputus sebelumnya? Ya, baik, selamat pagi Valen dan juga saudara. Pasca banjir bandang yang melanda Kabupaten Jembrana, saat ini memang warga masih sibuk untuk membersihkan rumah mereka dari material banjir bandang berupa lumpur dan juga ranting pohon dan kayu yang terbawa oleh banjir bandang. Jadi dapat saya informasikan kepada Anda saudara, di Kabupaten Jembrana sebenarnya tidak hanya di tempat saya melaporkan, yakni di Kelurahan Tegal Cangkring yang terjadi banjir bandang, namun juga terjadi di 18 desa di Kabupaten Jembrana dari 51 desa dan kelurahan. Ya, dan banjir bandang ini terdapat di 35 titik. Jadi dari 35 titik banjir bandang yang ada di Kabupaten Jembrana ini, warga yang menjadi korban itu sebanyak lebih dari 3.000 warga. Jadi sampai saat ini di 35 titik ini sudah dibangun posko-posko pengungsian, dapur umum. Jadi para warga yang rumahnya rusak parah dan juga bahkan hilang seperti itu tersatu banjir bandang, saudara, mereka hingga hari ini masih bertahan di posko-posko pengungsian ini. Bantuan masih terus mengalir hingga hari ini, baik itu sembako, pakaian layak pakai, dan bagi Anda saudara yang ingin memberikan bantuan, sekali lagi di posko pengungsian ini ada puluhan siswa-siswi yang tidak bisa bersekolah hingga hari ini karena apa? Karena pakaian mereka, sepatu mereka, alat tulis mereka hilang tersapu banjir bandang. Jadi bagi Anda yang ingin membantu, silakan datang ke posko pengungsian atau hubungi BPBD Kabupaten Jembrana. Untuk kelancaran arus lalu lintas memang semenjak hari Senin lalu atau hari Minggu lalu, waktu banjir bandang terjadi di lokasi ini, jembatan yang ada di depan saya ini, saudara, dapat saya gambarkan kepada Anda, itu penuh oleh kayu, material banjir bandang hingga menutupi akses lalu lintas dan Pasar Gilimanuk dan sebaliknya. Namun hari ini pembersihan itu sudah selesai dilakukan dan akses lalu lintas dan Pasar Gilimanuk ini sudah mulai lancar. Demikian. Iya, Ardika, ini kan sebelumnya dikatakan bahwa penyebab banjir bandang ini adalah banyaknya penebangan hutan secara ilegal. Apakah benar terkait dengan fakta ini? Kemudian bagaimana solusi dari pemerintah Kabupaten Jembrana, baik solusi jangka pendek ataupun jangka panjang? Ya, baik, betul sekali, memang kemarin ada pertanyaan dari masyarakat itu bahwa banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Jembrana ini akibat ulah perusakan hutan seperti itu. Hal ini dibuktikan, saudara, dengan banyaknya material kayu yang ukurannya cukup besar dan itu tidak mungkin ada di sekitar bantaran sungai atau di sekitar kota ini. Jadi diasumsikan oleh warga bahwa itu adalah kayu hutan yang ikut material banjir bandang hingga merusak rumah warga seperti itu. Dan kemarin, saudara, Kepala KPH Bali Barat, Bapak Agus, waktu pertemuan dengan Bapak Bupati Jembrana dan Bapak Kapolres Jembrana di rumah jabatan Bapak Bupati Jembrana, beliau membantah bahwa banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Jembrana ini akibat ulah dari illegal logging atau perusak hutan seperti itu. Karena menurut beliau, pertama di Tegal Cangkring ini sudah zero terjadi illegal logging di hutan di utara sungai ini, seperti itu.
Dan kemarin juga Bapak Bupati Jemberana bersama Bapak Kapolres itu sudah mengumpulkan sebanyak hampir 32 kelompok pengelola hutan yang ada di kawasan Bali Barat ini. Jadi mereka diberikan pembinaan untuk bersama-sama bagaimana menjaga hutan Kabupaten Jemberana ini agar lestari dan tidak sampai terjadi banjir bandang seperti ini. Mereka juga diminta untuk membuat surat pernyataan bermaterai. Jadi mereka tidak boleh melanggar ataupun merusak ataupun membuat hutan di Kabupaten Jemberana ini rusak. Dan jika itu dilakukan, mereka siap untuk diberikan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sanksi pidana seperti itu. Bahkan Bapak Bupati Jemberana, Bapak Endang Tambe, itu memberikan atau mengeluarkan satu sayembara, saudara. Jadi bagi siapa saja warga masyarakat yang menemukan oknum atau siapa saja yang melakukan perusakan hutan, bisa difoto dan bukti ini bisa disampaikan ke Bapak Bupati Jemberana dan hadiahnya berapa, saudara? 2 juta rupiah. Jika Anda berhasil memberikan bukti siapa pelaku perusakan hutan, seperti itu. Ya, tentu yang paling penting kini adalah pengawasan agar sosialisasi yang sebelumnya disampaikan kepada warga itu bisa kemudian terus diindahkan. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV I Gede Ardika langsung dari Jemberana, Bali.